Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan mengenai AutoCAD. Nah, pada latihan kedua ini saya sudah menyiapkan contoh untuk kita praktekkan. Nah, untuk contoh ini terlihat lebih sulit dibandingkan dengan latihan kita yang pertama kemarin. Namun ini juga masih tergolong mudah karena hanya akan menggunakan beberapa perintah saja, seperti perintah circle atau lingkaran, kemudian perintah array, dan juga perintah trim. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk membuat latihan ini. Pertama-tama kita lihat di sini dia mempunyai dua lingkaran sebagai garis bantunya, yaitu lingkaran yang paling dalam yang ini dan juga lingkaran yang luarnya yang ini. Untuk garis bantu lingkaran dalam ini, dia memiliki diameter dari sini sampai ke sini, diameternya 72, sedangkan untuk lingkaran luarnya yang ini, dari sini ke sini dia memiliki diameter 120. Oke, kita buat dulu di sini untuk lingkarannya. Kita aktifkan C, kemudian enter, lalu kita pilih titiknya di sini, lalu kita masuk ke pilihan diameter, kita ketik D, kemudian enter, lalu setelah itu masukkan diameternya. Kita buat yang dalam dulu, berarti diameternya 72, kemudian enter. Nah, dia sudah jadi lingkarannya. Kemudian sekarang kita akan membuat lingkaran yang luarnya, yang ini, yaitu diameternya 120. Kita aktifkan dulu C, enter, kemudian pilih center pointnya di sini, masuk ke pilihan diameter, D, enter, lalu masukkan diameternya 120, kemudian enter. Nah, dia sudah jadi garis bantunya. Kemudian setelah itu kita perhatikan untuk lingkaran yang ini dulu. Lingkaran yang penuh ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia sama ukurannya. Nah, kita perhatikan untuk yang ini. Di sini dia memiliki diameter 22. Berarti yang atas juga sama, diameternya 22. Nah, sedangkan untuk notasi ini adalah radius untuk busur dari ini, lengkungan ini. Sedangkan untuk lingkaran yang penuh ini, dia memiliki diameter yang sama dengan lingkaran yang ini, yaitu 22. Kita buat dulu C, kemudian enter, lalu kita pilih center pointnya di kuadran atas, kita buat yang atas dulu, lalu setelah itu masukkan diameter. Kita masuk ke mode diameter, D, kemudian enter, lalu kita masukkan diameternya 22, kemudian enter. Nah, jadilah dia lingkaran yang ini. Kemudian untuk membuat lingkaran lainnya yang ini, kita tidak perlu membuatnya secara satu persatu. Jadi kita buat dulu satu untuk yang di kuadran atas dulu. Nah, di sini kan dia ada busur. Nah, kita bisa membuatnya dengan cara membuat lingkaran terlebih dahulu. Kita aktifkan dulu C, kemudian enter, lalu kita pilih center pointnya sama di sini dan dia memiliki radius sebesar 16. Nah, di sini dia kan radius. Jadi kita tidak perlu memasukkan ke mode diameter. Langsung saja kita masukkan radiusnya atau jari-jarinya 16, kemudian enter. Nah, jadilah dia seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat lingkaran dan busur di garis lain seperti di sini, di sini, di sini, dan di sini, kita tidak perlu membuatnya secara satu persatu. Kita akan gunakan fungsi array. Caranya seperti apa? Kita aktifkan dulu, kita ketik di keyboard AR, kemudian enter, lalu setelah itu kita pilih objeknya, kita pilih dua lingkaran ini, kemudian enter untuk konfirmasi, lalu setelah itu kita pilih jenis polar, karena kita akan melakukan array dengan pola melingkar, maka kita pilih polar. Nah, kita tentukan center pointnya di tengah sini, kita klik. Nah, lalu setelah itu kita perhatikan jumlahnya. Di sini dia ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti kita ubah di sini untuk jumlahnya adalah 5. Kemudian setelah itu pastikan nonaktifkan untuk asosiatif agar nanti kita bisa melakukan editing seperti trim dan lainnya. Lalu setelah itu close array. Nah, jadilah dia seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi di contoh gambarnya. Di sini kita perlu membuat objek ini. Kalau kita perhatikan di sini dia bisa kita buat dengan cara membuat lingkaran terlebih dahulu, dan yang paling mudah untuk kita buat terlebih dahulu adalah objek lingkaran yang berada di sebelah sini.
karena dia kuadran ya di sini. Kita aktifkan dulu C, kemudian enter, lalu kita pilih center pointnya di kuadran sini. Kita klik, kemudian dia radiusnya ini adalah 7,5. Kita masukkan radiusnya 7,5, kemudian enter. Nah, dia sudah jadi. Kemudian untuk membuat yang lainnya kita hanya perlu melakukan array saja. Di sini kita hitung dulu ada berapa lingkaran yang bisa kita array. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita harus mengarray lingkaran ini sebanyak 6. Atau kalau kita bingung, di sini bisa kita lihat sudut dari busur ini dia 60 derajat. Sedangkan untuk satu lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Nah, berarti untuk menentukan berapa lingkaran yang harus kita buat, 360 derajat dibagi 60 derajat hasilnya 6. Nah, sama dia hasilnya 6. Lalu kita buat array dulu. Kita aktifkan AR, kemudian enter, lalu pilih objeknya, kemudian enter untuk konfirmasi dan pilih polar. Lalu setelah itu kita tentukan center pointnya. Center point di tengah ini kita klik. Nah, lalu kita tentukan jumlahnya berapa. Tadi kita kan sudah menghitung jumlahnya 6. Kebetulan di sini sudah betul 6 dan kita pastikan untuk asosiatif ini tidak aktif. Lalu setelah itu close array. Kemudian untuk selanjutnya kita membuat garis lengkung ini. Caranya seperti apa? Kita akan membuatnya dengan perintah offset. Kita aktifkan dulu O, kemudian enter. Lalu saya ingin membuat jaraknya itu dari kuadran lingkaran yang ini, nah di sini, ke kuadran lingkaran kecil ini. Kita klik. Lalu setelah itu kita pilih objek yang ingin kita offsetnya, yaitu garis ini ya. Kita klik, lalu kita tarik ke arah luar, kemudian kita klik lagi dan kita tarik ke arah dalam. Nah, seperti ini, kemudian klik enter untuk mengakhiri. Nah, ini terlihat pusing ya teman-teman, tapi nanti akan kita trim agar dia mirip seperti contoh ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat lingkaran untuk objek yang ini ya, untuk busur ini. Nah, kita buat lingkaran terlebih dahulu. Di sini dia memiliki radiusnya 50. Bagaimana cara membuatnya? Kita aktifkan dulu C, kemudian enter. Nah, lalu untuk membuat lingkaran yang seperti ini kita harus masuk dulu ke mode tantan radius. Di sini kita bisa klik atau bisa kita ketik di keyboard T, kemudian enter, lalu pilih tannya saya ingin di sini dan tan kedua di sini. Lalu masukkan radiusnya tadi 50, kemudian enter. Nah, jadilah dia seperti ini. Lalu sekarang kita akan melakukan trim untuk bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kita aktifkan TR, kemudian enter 2 kali. Lalu setelah itu pilih bagian yang ingin kita hapus. Nah, kita tidak memerlukan ini, kita klik. Lalu setelah itu kita hapus juga untuk bagian yang ini, bagian yang ini, dan yang ini. Lalu klik enter untuk mengakhiri. Nah, ini belum selesai. Kita akan melakukan array untuk objek yang ini. Kita aktifkan dulu AR, kemudian enter, lalu pilih objeknya, enter untuk konfirmasi, pilih jenis polar, kemudian tentukan center pointnya, dan ubah di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ubah 5, kemudian enter dan close array. Nah, untuk lingkaran bantu ini bisa kita hapus karena dia sudah tidak kita butuhkan lagi. Kita hapus. Lalu sekarang kita tinggal melakukan trim untuk bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Kita aktifkan TR, kemudian enter 2 kali, lalu pilih objeknya. Nah, seperti ini kita hapus secara satu persatu. Teman-teman harus melakukannya secara teliti agar tidak salah. Kemudian untuk bagian yang ini berarti kita perlu menghapus untuk bagian ini, kemudian bagian yang ini, dan juga bagian yang ini. Lalu untuk lingkaran dalamnya ini kita juga perlu hapus seperti ini. Kita lakukan di semua bagian seperti ini. Yang ini juga kita hapus. Lalu setelah itu tekan enter untuk mengakhiri. Nah, untuk lingkaran ini yang sebagai garis bantu tadi kita klik, lalu kita delete karena sudah tidak diperlukan lagi. Nah, jadilah dia seperti ini. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk mempraktekannya? Selamat mencoba dan mempraktekannya masing-masing. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila teman-teman ingin bertanya atau ingin berbagi tips
tips lainnya mengenai AutoCAD, teman-teman boleh mengirimkannya melalui kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.